Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini saya ingin mengisahkan kepada para pemirsa semua tentang kisah dua sejoli yang berzinah di dalam Ka'bah kemudian dikutuk menjadi batu dan yang mengherankan kemudian dijadikan berhala sesembahan orang-orang jahiliyah. Kita sebut kisah inilah kisah Isaf dan juga Nailah. Isaf dan juga Nailah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dulu di Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Di masa Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail menikah dengan salah satu wanita Jurhum, kemudian diceraikan. Kemudian menikah lagi dengan salah satu putri pembesar Jurhum. Kemudian dari keturunannya sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jurhum menguasai Baitullah Al-Haram, Makkah, tapi kemudian diserang oleh kabilah Khuza'ah, dan akhirnya kemudian Jurhum pun kalah. Akhirnya Jurhum kemudian supaya air Zam-Zam tidak dikuasai oleh Khuza'ah, maka mereka kemudian mengubur Zam-Zam itu dan tidak ditemukan di mana sumber Zam-Zam itu sampai ke era Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW yang kemudian bermimpi menemukan Zam-Zam, kemudian dia pun mengikuti alur mimpinya dan akhirnya Zam-Zam kembali ditemukan di zaman Abdul Muttalib. Lah, salah satu pembesar Khuza'ah adalah seseorang yang bernama Amru ibn Luhai. Dahulu Mekah ini masih beragama tauhid, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, artinya masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala. Sampai ketika Khuza'ah kemudian mengalahkan Jurhum dan menguasai Mekah secara keseluruhan termasuk Baitullah Al-Haram. Akhirnya kemudian Amr ibn Luhai ini melakukan safar menuju Syam. Kemudian sesampainya di Syam, maka dia kemudian mampir di sebuah tempat di situ di mana orang-orang Syam itu sedang menyembah berhala. Kemudian Amr ibn Luhai bertanya kepada mereka, berhala yang disembah apa tujuannya? Maka mereka mengatakan bahwa berhala ini tujuannya untuk mendatangkan hujan dan begitu seterusnya. Ketika mendengar bahwa bisa mendatangkan hujan, maka Amr ibn Luhai mengatakan, itu yang kami hajatkan di Mekah, kami sedang kekurangan air. Akhirnya kemudian dia pun mengambil salah satu berhala yang sangat besar yang disebut dengan Hubal, dan ini berhala pertama yang kemudian diletakkan di dalam Ka'bah oleh Amr ibn Luhai. Makanya kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis bahwa aku melihat Amr ibn Luhai itu di neraka terburai ususnya karena dia orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim dari tauhid menjadi syirik. Dialah orang yang pertama kali merubah agama tauhid menjadi agama syirik di Jazirah Ard. Adapun kaitan dengan Isaf dan juga Nailah, ada yang mengatakan Isaf itu adalah Isaf ibn Amr atau Isaf ibn Baqa. Ada juga yang mengatakan Nailah adalah Nailah bintu Dhi'b,
ada yang mengatakan Nailah bintu Suhail. Lah keduanya berasal dari Jurhum. Jadi Isaf dari Jurhum dan juga Nailah dari Jurhum. Lah Isaf ini seorang laki-laki jatuh cinta kepada Nailah seorang wanita. Tetapi kemudian tidak disetujui. Keluarganya tidak setuju kalau Isaf menikah dengan Nailah, begitu juga sebaliknya. Kabilah Nailah tidak setuju kalau menikah dengan Isaf karena alasan tertentu. Akhirnya kemudian karena sudah saling mencintai Isaf dan Nailah ini, kemudian keduanya akhirnya kemudian berjanji melakukan ibadah haji dari Yaman menuju Mekah. Maka berangkatlah keduanya dari suku Jurhum ini dari tempat dia menuju Mekah. Akhirnya kemudian ketika sampai di Mekah, dia pun melaksanakan keduanya melaksanakan haji. Tetapi kemudian ketika saat tidak ada jemaah haji, artinya lagi kosong, tidak ada orang yang tawaf, maka keduanya masuk ke dalam Ka'bah, kemudian berzinah di dalam Ka'bah. Auzubillah. Lah ketika dia berzinah dalam Ka'bah itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk keduanya, kemudian dijadikan batu keduanya. Lah ketika kemudian keduanya dikutuk menjadi batu, akhirnya kemudian orang-orang pun semakin menganggap bahwa Baitullah Al-Haram, khususnya Ka'bah, memang tempat yang suci, tidak boleh orang bermaksiat di situ. Dan ini menunjukkan tentang kemuliaan Ka'bah. Maka siapapun yang melakukan maksiat di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan adab secara kontan. Akhirnya kemudian orang-orang pun untuk menjadi ibrah dan pelajaran, diletakkanlah Isaf di Safa dan juga Nailah di Marwah, supaya dilihat bahwa siapapun yang melakukan kejahatan di sekitar haram, maka nasibnya sama dengan Isaf dan juga Nailah, akan dikutuk menjadi batu. Tapi kemudian berjalannya waktu ketika syariat tauhid hilang sedikit demi sedikit di Jazirah Arab, karena memang Jurhum sudah tidak berkuasa lagi dan dikuasai oleh Khuza'ah. Sementara Khuza'ah ini dipimpin oleh Amr ibn Luhai, dan Amr ibn Luhai ini seseorang yang pertama kali merubah agama tauhid menjadi agama syirik, dan dia yang pertama kali meletakkan Hubal di Ka'bah. Bahkan kemudian memerintahkan kabilah-kabilah sekitar Ka'bah itu, kabilah-kabilah yang jauh yang datang untuk haji ke Baitullah Al-Haram, disuruh mengambil batu di Mekah, kemudian pulang dijadikan berhala di rumah-rumah mereka dengan anggapan karena itu adalah batu yang suci, berhala, dan dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah lambat laun yang tadinya Isaf itu dijadikan ibrah dan pelajaran bagi siapa yang melakukan kemungkaran di sekitar haram, malah kemudian oleh Amr ibn Luhai, orang-orang pun kemudian disuruh untuk menyembah Isaf dan juga Nailah, na'udzubillah. Bahkan sebagian mereka ada yang menciumnya, sebagian mereka ada yang mengusapnya, sebagian mereka ada yang bernazar menyembelih di situ. Dan subhanallah, ini kesyirikan yang luar biasa. Akhirnya kemudian bangsa Arab pun lambat laun akhirnya kemudian menyembah patung Isaf dan juga Nailah yang ditenggerkan di Safa dan juga satunya di Marwah. Dan ini menunjukkan kejahilan orang-orang jahiliyah, maka wajar zaman itu disebut zaman jahiliyah, karena jahil, ya kan, tidak paham kalau itu sebuah kejahilan. Akhirnya kemudian setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah berdakwah, kemudian berpindah ke Madinah 10 tahun. Maka ketika kaum muslimin sudah menyebar di sana sini, akhirnya kemudian Nabi pun berencana untuk membukakan Mekah, dengan disebut dengan Fathu Mekah. Maka Rasul pun membawa pasukan yang banyak, akhirnya kemudian berhasil membuka Mekah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ingatlah ketika pertolongan dan Fathu Mekah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengutus banyak para sahabat, di antaranya Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat yang lainnya, untuk menghancurkan berhala-berhala baik Hubal yang ada di sekitar Ka'bah ataupun yang Isaf dan juga Nailah yang ada di Safa dan Marwah. Akhirnya kemudian berhala-berhala itu kemudian dihancurkan oleh para sahabat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur dan binasa. Akhirnya kemudian
Nabi SAW berhasil menghancurkan seluruh berhala di sekitar Ka'bah, di sekitar Safa dan Marwah, termasuk juga berhala Isaf dan juga Nailah. Dari sini banyak pelajaran yang kita bisa petik, di antaranya bahwa Mekah ataupun Ka'bah memiliki keistimewaan, keagungan yang siapapun hendak merendahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan. Lihat bagaimana pasukan gajah yang dibina oleh Abrahatul Asram dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hendak menghina Ka'bah dan merobohkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala badikan di dalam suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahatu Ibn Asram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah faedah yang bisa sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.